Halo teman-teman, balik ke struktur mobil. Struktur mobil merupakan sebuah channel yang akan bahas mengenai seluk-beluk dunia permobilan atau dunia otomotif. Yang pertama akan kita bahas di sini yaitu adalah mengenai common rail pada kendaraan roda 4. Apa sih pengertiannya? Ada yang tahu common rail seperti apa? Jadi common rail itu merupakan sebuah sistem bahan bakar yang disematkan kepada kendaraan, fungsinya untuk supaya hasil dari gas buang itu akan semakin bersih. Kenapa bisa seperti itu? Karena kendaraan-kendaraan yang dulu itu masih merupakan konvensional. Jadi kendaraan yang dulu itu masih menggunakan mechanical semuanya, baik itu dari pedal gas masih menggunakan seling, kemudian pedal rem dan sebagainya itu masih menggunakan mechanical semuanya. Tapi untuk common rail di sini, kalau misalnya bahasa supir disebutkan itu adalah mobil elektrik, yang dimana mobil common rail dan elektrik ini sudah banyak dipasang sensor-sensor dan dipermudah untuk penggunanya. Jadi seperti apa sih keunggulan dari common rail itu dibandingkan dengan konvensional? Yang pertama itu adalah udara buang lebih bersih. Tentunya udara buang ini akan lebih bersih daripada yang konvensional, karena dilihat dari tekanan pun common rail itu akan sedikit lebih tinggi dan bisa dikatakan 2 kali lipat lebih tinggi tekanan di injektornya daripada yang konvensional. Sistem komputerisasi jelas, di sini terdapat sensor-sensor yang akan dicek menggunakan komputerisasi pada kendaraan. Kemudian mudah perawatan. Tentunya semakin simple komponen yang akan digunakan, maka perawatan pun akan semakin mudah gitu. Kemudian kelas Euro lebih tinggi. Di standar Euro itu adalah standar internasional yang digunakan di Eropa. Jadi Euro itu merupakan standar yang ada di dunia untuk kelas-kelas, ibaratnya dari sistem bahan bakar yang dikeluarkan atau gas buangnya. Semakin tinggi angka Euronya, maka bahan bakar gas buang yang dihasilkan dari kendaraan itu akan semakin bersih. Kalau di Indonesia itu masih kebanyakan Euro 2, tapi sekarang sudah mulai ke Euro 3 gitu. Berarti semakin tinggi nilai Euronya, maka semakin bersih untuk gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan. Baik, kita langsung saja bahas komponen common rail system itu seperti apa. Yang pertama, terdapat fuel injector. Sama seperti halnya konvensional, terdapat fuel injector juga. Yang kedua itu adalah supply pump. Nah, di sini perbedaannya, supply pump digunakan untuk memompa, menyaring, kemudian memompa dengan tekanan tinggi yang akan disimpan ke rel. Nah, seperti itu. Kemudian common rail itu sendiri. Jadi common rail itu merupakan sebuah rel atau tabung yang dimana dia fungsinya untuk menyimpan bahan bakar dengan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh supply pump tadi dipompa. Seperti itu. Kemudian fuel tank, terdapat fuel tank, terakhirnya adalah fuel filter. Jadi dari pertama itu kalau kita biasa lihat dari fuel tank itu sendiri, pertama ini adalah kita lihat di fuel tank itu adalah tangki bahan bakar, kemudian akan masuk ke fuel filter, kemudian akan masuk ke supply pump, selanjutnya disalurkan ke common rail, kemudian terakhir itu adalah fuel injector. Nah, seperti apa sistem kerjanya dari semua common rail itu kita akan bahas lanjut. Ya, baik teman-teman, di sini dapat terlihat prinsip kerja common rail system, yang dimana ini merupakan skema dan semua komponen yang ada di common rail fuel systemnya. Baik, yang pertama itu aliran fuel berasal dari fuel tank sebelah sini, kemudian dia akan mengalir ke filter pertama kali. Nah, di filter dia akan disaring sedemikian rupa, kemudian akan disalurkan ke dalam supply pump. Nah, di mana pompanya? Di sini merupakan pompa dari fuel system itu sendiri. Jadi pompa untuk mengalirkan dari fuel tank ke bagian lain itu ada di supply pump. Termasuk juga ada penyaringan namanya gauge filter di sana. Nah, dari supply pump itu sendiri dia akan menekankan dengan pressure yang tinggi ke dalam common rail. Seperti itu. Dia akan masuk ke common railnya. Ini common rail itu merupakan sebuah rel
yang dimana fuel itu akan disimpan dengan tekanan yang tinggi daripada yang konvensional dibandingkan, bisa nyampe sekitar 200 MPa. Kemudian setelah itu ketika ada celah dari injektor, maka dia akan diteruskan ke injektor dan akan disemprot. Kenapa bisa nyemprot? Karena apa? Karena injektor akan terbuka, timbul celah di injektor di sini. Dari mana? Dari kotak yang dihasilkan oleh ECU. Jadi ketika ECU mengaktifkan si injektor, maka dia merupakan magnetic valve di injektor ini dan akan ngebuka si posisi pistonnya, kemudian si pressure tinggi dari kementerial itu akan terbuang, akan disemprotkan melalui nozzle atau injektor ke ruang bakar. Nah, seperti itu prosesnya. Kemudian di sini adalah titik balik. Titik balik itu adalah fuel bahan bakar yang tidak disemprotkan. Jadi ada bahan bakar juga, selain disemprotkan dia juga akan dibalikkan lagi ke tangki. Seperti itu dari injektor. Ada juga dari supply pumpnya. Kemudian ada juga dari relnya. Kenapa di sini harus dibalikkan lagi? Karena ketika terdapat pressure yang tinggi di common relnya, di relnya di sini, maka terdapat pressure limiting valve yang fungsinya untuk menstabilkan tekanan pada rel system supaya tidak terlalu berlebih tekanannya. Maka pressure limiter akan bekerja dan membuka springnya, kemudian akan membalikkan lagi bahan bakar ke filter dan kembali lagi ke fuel tank. Itu adalah alur dari skema fuel systemnya. Gimana skema dari electricalnya? Ada di sini, kita bisa bahas juga. Terdapat sensor-sensor yang ada pada common rail itu. Yang pertama adalah rail pressure sensor. Rail pressure sensor di sini fungsinya untuk mendeteksi tekanan pada common rail itu sendiri, tekanan bahan bakarnya berapa. Kemudian ada lagi sensor-sensor yang lain. Contohnya apa? Engine RPM sensor, cylinder identifikasi sensor, atau titik mati atas, atau bisa dikatakan posisi dari silinder gitu, APS di sini. Kemudian burst pressure sensor, water temperature sensor. Jadi semua sensor-sensor yang ada pada kendaraan itu akan digunakan sebagai masukan ke dalam ECU. Kemudian selanjutnya akan dikeluarkan melalui apa? Melalui beberapa aktuator, salah satunya itu adalah injektor dan juga supply pump. Jadi semua sensor-sensor yang ada kemudian diolah oleh ECU sedemikian rupa, kemudian akan dikeluarkan outputnya ke dalam supply pump dan injektor sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah fuel system yang sudah terskematik oleh ECU. Seperti itu penjelasan dari skema common rail system. Terima kasih. Demikian, terima kasih penjelasan mengenai common rail. Silahkan teman-teman untuk pertanyaan lebih lanjut, kolom komentar di bawah, diketik saja komentarnya seperti apa dan pertanyaannya sejelas-jelasnya. Kemudian jangan lupa like dan subscribe agar kita lebih semangat untuk membuat video-video dan animasi mengenai dunia otomotif seperti itu. Demikian dari Struktur Mobil dan salam.